Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in. Amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah yang mana kita masih diberi kesehatan sehingga bisa melakukan aktivitas sehari-hari. Kedua kalinya salat salam tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, yang mana kita tuntun dari zaman jahiliyah menuju jalan yang penuh dengan ilmu ini, yaitu ad-dinul Islam. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang landasan syariah ilmu faraid. Sebelum kita masuk ke pembahasan, ilmu faraid merupakan salah satu cabang penting dalam hukum Islam yang secara khusus membahas pembagian harta waris kepada ahli waris berdasarkan ketentuan syariat. Istilah faraid berasal dari kata fard yang berarti bagian yang ditentukan. Dalam konteks hukum Islam, ilmu ini bertujuan untuk mengatur distribusi warisan secara adil dan proporsional sebagaimana telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, diperinci melalui hadis dan disepakati melalui ijma' para ulama. Selanjutnya kita akan membahas tentang sumber hukum ilmu faraid. Sumber hukum ilmu faraid yang pertama yaitu Al-Quran. Ayat-ayat Al-Quran yang menjadi sumber bagi hukum waris Islam disebut ayat-ayat mawaris, yang secara garis besarnya dapat dibagi atas dua kelompok, yaitu ayat-ayat mawaris utama dan ayat-ayat mawaris tambahan. Yang pertama yaitu ayat-ayat mawaris utama. Ayat-ayat mawaris utama ini hanya ada 3 ayat di dalam Al-Quran. Ketiga ayat ini menyebutkan secara perinci para ahli waris dan bagian mereka masing-masing yang dinyatakan dalam 6 macam angka pecahan, yaitu setengah, seperempat, seperdelapan, 2/3, sepertiga, dan seperenam. Selanjutnya yaitu ayat-ayat mawaris tambahan. Ayat-ayat mawaris tambahan dalam Al-Quran hanya memberikan ketentuan umum yang berkaitan dengan pembagian warisan, tetapi tidak memberikan perinciannya. Adapun ayat-ayat mawaris tambahan terdapat dalam 3 surat, yaitu surat An-Nisa, surat Al-Anfal, dan surat Al-Ahzab. Selanjutnya sumber hukum ilmu faraid yang kedua yaitu dari hadis Nabi. Hadis Nabi ini juga memperkuat struktur normatif dengan memberikan penjelasan tambahan terhadap ayat-ayat waris dan menjawab situasi yang belum secara eksplisit dijelaskan dalam Al-Quran. Salah satu hadis terkenal menyebutkan Ani bin Abbasin radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alhiqul faraidu bi ahliya fama baqatil faro itu fali auli rajulin dakarin kharajahu Bukhari Muslim. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, berikan bagian waris kepada ahli warisnya. Selebihnya adalah milik laki-laki yang paling dekat dengan mayit. Hadis ini menunjukkan bahwa Rasulullah secara langsung mempertegas ketentuan ilahiyah dan memberikan mekanisme sisa harta waris kepada zawil arham atau kerabat dekat yang tidak mendapat bagian eksplisit dalam nas. Selanjutnya sumber hukum ilmu faraid ketiga yaitu ijma ulama. Ijma ulama berfungsi sebagai konsensus kolektif yang mengikat dalam menyikapi permasalahan waris yang muncul setelah masa kenabian.
Proses ijma dalam kasus warisan dilakukan dengan langkah-langkah metodologis usul fikih, di antaranya yaitu metode qiyas yang digunakan untuk menetapkan hak waris terhadap ahli waris pengganti, atau kasus warisan dalam keluarga majmuk modern yang tidak dibahas secara langsung dalam Al-Quran maupun hadis. Yang kedua, metode ihtisan. Metode ijtihad ini memberikan fleksibilitas dalam hukum Islam dengan membolehkan pengecualian terhadap qiyas demi mencapai keadilan yang lebih besar. Contoh kasus dalam peradilan agama yang menggunakan pendekatan ihtisan dengan mengacu pada maqasid syariah untuk menentukan bagian waris anak perempuan secara lebih proporsional dalam konteks sosial tertentu. Hal ini memperlihatkan bagaimana ihtisan dapat memperkuat prinsip keadilan substantif dalam distribusi harta warisan, terutama dalam masyarakat yang mengalami pergeseran nilai dan struktur keluarga. Demikian pesan yang saya sampaikan. Gak ada salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.